Usai fatwa haram MUI Jawa Timur, sejumlah pengusaha sound horeg menampilkan logo halal melalui layar LED di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Video yang diduga sebagai perlawanan fatwa MUI itu pun viral. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu, tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirab budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang WNA asal Swiss, Benedict Marcel, terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Beruntung korban selamat hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama malah dilepas hingga acara terjeda berjam-jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama, namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SK P3K yang seharusnya diterima, akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari. Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung.
Tindakan tegas petugas Polres Badung terlihat saat menggelar razia dalam rangkaian Operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Petugas menghentikan setiap pengendara tidak terkecuali warga negara asing. Sebagian besar WNA melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Bahkan mereka mengaku secara sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di kawasan ini, petugas mencatat 31 pelanggaran, 25 diantaranya dilakukan oleh warga negara asing. Sementara untuk barang bukti yang disita masing-masing adalah 11 STNK, 8 SIM, dan 12 sepeda motor. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendiskon tarif impor untuk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Deal negosiasi Trump dan Presiden Prabowo berlangsung 17 menit hanya melalui percakapan telepon. Dapat diskon tarif Trump, lalu apa timbal balik yang harus dibayar Indonesia ke Amerika? Berikut informasinya. Negosiasi alot tapi singkat Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan besar. Tarif impor untuk Indonesia turun dari 32% jadi 19%. Deal negosiasi itu disepakati setelah Prabowo menelpon Trump selama 17 menit di sela-sela kunjungan ke Uni Eropa kemarin. Usai kesepakatan tarif impor, kedua presiden saling memuji. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin cerdas, kuat, dan populer. Sementara Prabowo menyebut Trump sebagai negosiator tangguh. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. Diskon tarif Trump hingga 19% untuk Indonesia ternyata tidak diberikan cuma-cuma. Presiden Amerika itu meminta 4 hal ke Indonesia. Pertama, Amerika meminta bebas tarif ekspor ke Indonesia alias 0%. Indonesia wajib beli energi dari AS senilai 244 triliun rupiah. Juga wajib beli alat pertanian dari Amerika senilai 73 triliun rupiah. Syarat lainnya, Indonesia juga wajib beli 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika. Atas syarat tersebut, Prabowo mengaku tidak masalah. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus. Setelah deal Prabowo-Trump, kesepakatan tarif impor 19% akan ditindaklanjuti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan.